menyembah setan kan gampangannya. Kak tungguin, aku berhenti, dia berhenti, ditinggal, Serius manggil lagi, terus dia ketawa. Udah Pak, Itu bener. udah Pak. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kedua. Alhamdulillahnya beliau Pak Arin ini masih ada cerita buat channel kita. Jadi dia masih ada cerita tentang cerita-cerita ini pribadi Pak ya. Cerita pribadi. Jadi mungkin ceritanya tentang apa? Gue juga Om juga belum tahu ceritanya apa. Kita langsung aja ke Pak Arin. Silakan Pak, cerita Pak. Ya pada zaman dulu tahun 90 atau 85 90-an lah ya. 90 saya baru waktu itu baru SD Pak. Ya, iya. Zaman ini Pak apa tuh moneter Pak ya mungkin? Moneter Iya 9. Gua tahu 98 tuh moneter, tahun 90-an tuh moneter. Mau cari rezeki gitu biar dapat rezeki. Hanya kita lupa sama yang kuasa. Ya. Lupa. Ini tata dulu Pak. Lupa sama yang kuasa maksudnya? Lupa yang sama kuasa berarti aku berarti jalan salahnya aku bisa menyembah setan kan gampangannya. Jadi ceritanya Bapak menyembah setan. Iya menyembah setan karena kita bertapa kan berarti menyembah setan. Bertapa ya. Iya. Bertapa menyembah setan. Artinya kan menyembah setan. Iya. Pada itu zaman susah jadi kita bertapa untuk mendapatkan rezeki kayak katanya. Zaman dulu kan katanya banyak apa itu togel apa itu. Nih gue mau berkonek jadi Pak Arin ini dia bertapa buat nyari nomor gitu Pak. Iya. Nyari togel. Terus pada malam Jumat Kliwon. Kamis siang, Kamis Wage, terus Jumat Kliwon aku bertapa di sungai. Tapa di sungai? Iya. Tapa di sungai sampai jam 1 lebih 15 menit. Jam 1 15 menit tuh. Bayangin di sungai. Di dalam sungai apa gimana Pak tepatnya di? Iya, sungai kan ada batunya. Oh, sungai. Oh iya. Aku kan dari bersimpuh di atas batu itu. Sama berapa orang Pak? 2 orang. 2 orang. Jadi Pak Arin ini dia mencari nomor gitu ya, mencari lapat mungkin Pak ya, lewat tapa di sungai. Itu sungainya sungai gimana Pak? Sungai besar atau? Sungai besar tapi ada sungai lagi yang harus berlawanan. Jadi pertemuan ya, pertemuan sungai. Itu. Pertemuan sungai. Di pinggir sini ada pohon kemiri besar, di situ ada pohon jati besar seberang situ. Nah begitulah jam 1.15 menit bukannya aku dapat rezeki, tapi yang dapat hanya makhluk gaib yang datang. Jenis apa tuh Pak maksudnya? Yang jenisnya itu berupa babi hutan. Babi hutan ini bukannya 1 babi atau 2 babi, beratusan babi terbang gitu. Dari pinggir sini ke pinggir sono. Itu Bapak posisi Pak Arin ini tepak begitu di batu? Iya, tepak di batu. Udah begitu udah ada aku agak sadar, babinya berhenti, ya akhirnya aku memutuskan berhenti bersemedi lah. Karena nggak beres lah. Nggak beres, akhirnya aku. Tapi itu teman Bapak juga tahu juga? Tahu, malah temanku yang ngajak pulang. Karena dia juga sama-sama ngeliat gitu ya? Iya, nggak sanggup lah. Jadi udah nggak dapat nomor itu? Ya baru-baru itu yang dapat hanya makhluk gaib itu. Iya. Ya kalau ceritanya orang tua itu memang di tempat situ di pinggiran sungai itu kan ada hutan.
Hutan. Sungai itu dari hutan ya. Dari hutan, di pinggir hutan itu ada tanah yang bukan tanah tapi khususnya tanah yang berlempengan dengan batu itu. Oh, batu semua. Batu Tapi semua. jadi gunung ada batu-batu gitu. Nah, batu itu katanya tempatnya babi ngepet itu. Oh, ya serem juga sih Pak ya, jam 2 kita niat buat nyari nomor malah ketemu babi hutan yang nggak jelas lah itu mungkin. Itu nggak mungkin. Kalau babi hutan kan posisinya pasti dia takut sama orang. Ya, iya. Oh, bisa Ya kalau babi hutan nggak cuma satu atau dua. Cuma satu atau dua. Ini banyak. Itu tuh bos. Ada puluhan atau? Ya nggak bisa dihitung lah pokoknya. Pokoknya selibet gitu aja. Iya, selibet bolak-balik. Ya kalau jalan sih mending apa lari, jadi Terbang ya. Iya. Dari pinggir ke sini di atas ini di atas kita ya, di atas. Iya. Yang di tempat itu kan banyak. Jadi masih sakra juga Pak ya, banyak tempat-tempat angker itu, banyak angker. Tempat tanah yang bersumber air gitu, pohon gede itu kayaknya ada penghuninya gitu. Tapi kalau misalnya Bapak ketemu kayak kuntilanak, kayak misalnya pocong, itu sebetulnya memang ada atau gimana sih Pak? Kayaknya kayak kuntilanak itu kayak ini kita mancing aja. Misalnya kuntilanak itu memang ada atau enggak sih Pak sebetulnya Pak? Kalau zaman sekarang bilangnya apa ya? Mitos, mustahil. Tapi kan realnya kan ada. Ada. Termasuk kejadian Bapak yang benar-benar real. Ada. Itu ya. Kuntilanak, zaman kuntilanak ya memang ada. Aku waktu itu musim cengkeh ya. Musim cengkeh. Saya lagi tengah malam kan cengkeh harus ditungguin. Oh, itu. Kalau di sekampung. Oh, ditungguin karena maling apa gitu? Iya, takut dia. Takut diambil orang. Jadi kebun cengkeh itu harus ditunggu. Ditunggu. Tiap malam tidur di kebun. Ketemu? Bukannya ketemu. Ini ada orang perempuan di kebun itu. Aku mau jalan sampai aku merinding. Dari tadi juga saya udah merinding sebetulnya, apa cuma senanan aja gitu. Orang perempuan itu panggilnya kalau di kampung kan Kang gitu ya. Iya. Kalau Kak gitu. Iya. Kak tungguin. Udah ditungguin, saya tungguin, dia berhenti. Manggilnya? Iya. Kuntilanak itu berhenti. Kak tungguin. Aku berhenti, dia berhenti. Ditinggal. Serius merinding. Manggil lagi. Udah 3 kali panggil. Terus dia ketawa. Udah Pak. Udah. Itu benar. Udah Pak. Aduh, benar Pak. Ini benar serius merinding cuy. Pak, kasih banyak Pak. Thank you banget waktunya Bapak ya. Ini serius gue udah merinding cuy. Kasih banyak Pak waktunya. Terima kasih banyak. Jangan lupa tonton terus konten Gatel Channel, yaitu Cari Garam. Cari Garam adalah cerita gatel dan serem. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gatel. Garukin dong. Terima kasih banyak Pak.